العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam Samarinda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio dakwah Samarinda yang juga senantiasa sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, mulai Selasa ini ulun diminta membahas tentang masalah-masalah fikih. Jadi pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang najis dan hadas. Di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, yang pertama kali dibahas itu adalah tentang taharah, bersuci. Kitab apapun yang dipelajari yang berkaitan dengan fikih pasti bicara tentang bersuci. Kenapa? Karena ketika seseorang bersucinya tidak bersih, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kata Nabi, yang paling banyak mendapatkan siksa di dalam kubur dari umatku itu adalah ketika mereka tidak bersih dalam bersuci. Nah, jadi Nabi pernah melewati kuburan. Rupanya orang yang berada di dalam kubur itu disiksa. Dan Nabi mengetahui yang menjadi penyebab siksaan dari Allah itu adalah kenapa? Karena tidak bersih dalam bersuci. Bersuci itu ada dua. Satu, bersuci dari najis. Najis itu ada tiga. Satu, najis mukhaffafah, najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan itu adalah air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi ulun ulangi. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau sekarang jarang sudah. Kenapa? Anak zaman sekarang 3 bulan, 4 bulan sudah diminumi susu sapi. Nah, kalau zaman dulu orang itu sedapat mungkin yang dikasihkan kepada anak apa? Air susu ibu. Kenapa? Karena kualitasnya jauh lebih baik daripada susu-susu yang ada. Nah, karena mana buktinya? Kalau susu yang ada kita bikinkan, kalau kebanyakan airnya encer. Terlalu sedikit air kental. Ya kan? Kebanyakan air panas, bibir anak kasihan. Sedikit air panas, sakit parutnya. Kalau air susu ibu, kapan saja, jam berapa aja, ketika disusukan kepada anak, tetap luar biasa. Nah, itu keistimewaan daripada air susu ibu. Nah, jadi ulangi. Jadi najis mukhaffafah itu cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan aja. Ada perlu dipel, dipercikan aja bersih sudah. Itu najis ringan.
Yang kedua ada namanya najis berat, mughaladzah. Najis berat itu adalah apabila piring, cangkir yang berisi makanan, minuman terkena dengan anjing, air liur anjing. Ulama beda pendapat. Ada mengatakan air liurnya saja, ada yang mengatakan seluruh bagian daripada anjing. Yang penting salah satunya basah. Bila kedua-duanya ada basah, ada apa? Kalau air liur pasti basah. Misalnya pian terpegang anjing, tangan pian kering, anjingnya kering, ada jadi masalah. Tapi kalau baju pian kering, tapi kalau bulunya anjing basah, maka itu namakan dengan najis mughaladzah. Apalagi banyu, karena liur air, liur anjing, jelas itu najis mughaladzah. Mensucikannya kayak apa? Mensucikannya 7 kali dengan air. Salah satunya harus bercampur dengan tanah. Nah, makanya orang Bahari bila ada anjing takutan benar. Yang paling berbahaya itu kalau kita menjemur pakaian. Jemur pakaian jatuh karena anjing, pakaian kita basah karena anjing, otomatis pakaian kita tadi dibasuh, dicuci 7 kali, disiram dengan air. Salah satunya dengan tanah. Atau ada kita piring kita dijilat anjing, maka piring tadi dicuci 7 kali. 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, yang paling berbahaya itu kalau baju, pakaian, tapeh dipakai sembahyang, najis hukumnya. Nah, najis hukumnya. Itu najis mughaladzah. Orang Bahari hati-hati betul, takutan, bukan apa-apa. Sebab bila najis kada sah dipakai untuk sholat, kada sah dipakai untuk sholat. Karena mensucikannya susah. 7 kali kada gampang-gampang. Menyiram sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Salah satunya boleh di awal, boleh di tengah atau di akhir dicampur dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa harus dengan tanah? Rinso banyaknya. Ya Allah, rinso banyak, daya banyak, etek banyak. Ternyata bahwasanya najis itu bakterinya akan hilang apabila dicampur dengan tanah. Kalau dengan rinso kada hilang bakterinya, kumannya kada hilang sama sekali. Anjing. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan begini lagi pian. Bukan sekadar anjing. Misalnya lagi ini anjing lah menggawi menjangan. Lahir anaknya menjangan, tetap dihukumkan najis. Kenapa? Abahnya anjing. Nah, ini namanya binatang tuh ada belampuai, ada tahu anjing aja ya Allah. Bila ada tamu hangkop terus. Dalam kitab tuh dijelaskan seperti itu. Meskipun yang lahir adalah kijang, tapi nama Allah adalah anjing, dihukumkan tetap najis mughaladzah. Yang ketiga itu adalah najis sedang, mutawasitah. Mutawasitah itu selain air kencing anak laki-laki tadi, selain air liur anjing, yang lainnya najis mutawasitah. Misalnya kencing orang dewasa, BAB orang dewasa, kotoran binatang, apalagi itu dihukumkan dengan najis mutawasitah. Cara mensucikannya kayak apa? Mensucikannya itu dibersihkan berulang-ulang. Makanya kita kalau ada kencing jangan dipel berdahulu. Kalau kita pel berdahulu, ya kan diulangi, ya pel kita tadi najis sudah berdahulu. Kalau bisa disiram dulu. Disiram pel, bersihkan pelnya, siram lagi. Dan ini yang harus diperhatikan adalah waktu kita mencuci dengan mesin cuci, hati-hati. Apalagi mencuci dengan mesin cuci bercampur simpak dan baju bercampur, simpaknya najis.
masukkan air, masukkan rinso nang diputar najis semua. Nah, makanya hati-hati yang najis pinggirkan. Kan kadang-kadang ada orang, wah ini kan ada mesin cuci itu sekali aja langsung bisa membilas. Ada kan? Iya kalau baju kita bersih. Iya kalau baju yang kita masukkan bersih. Kalau ada najis, semuaan dihukumkan najis. Nah itu kita hati-hati, hati-hati betul. Karena ini berkaitan dengan ibadah kita. Kalau kada bersih, kada bersih. Apalagi celana dalam lainakan, baju ini lainakan. Nang betul-betul sekedar dia kotor biasa aja, sikat. Nah, karena ulun ada malit mesin cuci hanyar, yang itu ya kalau ada seperti itu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Setempat aja lah. Ampun maaf, ampun rida, ulun baru datang dari Makkah, hingusan pian. Anak roboh awak ya, kauyuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 wal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yassirna fahman akhiratal bil 'ilmi wa bin nasi wa ta'at rahmatul rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.